Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat ya. Kali ini saya ingin membuat sebuah video mengenai tips bagaimana sih caranya lulus uji UPPPG. Nah, perlu diketahui juga ya bahwa saya itu ketika mengikuti UPPPG itu juga tidak langsung lulus, tetapi saya harus mengulang selama UP berikutnya agar bisa lulus, dan puji Tuhan pada saat UP yang kedua saya bisa lulus, gitu ya. Nah, mungkin ini juga sedikit tips saja dari saya bagaimana sih supaya kita bisa lulus UPPPG. Kenapa? Karena saya belajar dari pengalaman. Ketika saya mengikuti tes yang pertama itu ada banyak kekurangan yang tidak saya lakukan ya, sehingga menurut saya hal itu telah saya perbaiki pada saat saya mengikuti UP yang kedua dan terbukti berhasil lulus. Tapi saya yakin kita semua itu memiliki cara tersendiri untuk belajar bagaimana agar bisa lulus dari UP. Tapi di sini saya ingin membagikan pengalaman saya secara pribadi, di mana saya ini adalah tipe orang yang belajar berdasarkan mendengar atau auditory ya, belajar berdasarkan pendengaran. Jadi yang saya lakukan itu adalah melakukan perekaman sebuah video. Ya. Nah, apa tips pertama supaya kita bisa lulus? Tentu saja, saya percaya bahwa kekuatan doa itu sangat berpengaruh di dalam kita melaksanakan sebuah kegiatan. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, Bapak Ibu harus berdoa pada Tuhan yang masing-masing ya, yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita harus berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Karena kita percaya bahwa doa itu memiliki kekuatan yang sangat kuat pada saat kita berdoa. Itu dia. Nah, kemudian tips yang kedua yang menurut saya cukup penting itu adalah kita harus dan wajib mempelajari yang namanya kisi-kisi yang diberikan oleh pihak Kemdikbud atau pihak panitia penyelenggaranya ya. Jadi biasanya kisi-kisi ini ada dibagikan sebelum kita melaksanakan UPPPG. Nah, pengalaman saya atau pengalaman yang tahun lalu untuk kisi-kisinya masih tetap sama pada saat tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 itu kisi-kisinya sama, hanya saja bentuk soalnya yang sedikit berbeda. Nah, jadi perlu kita ketahui dan sangat kita pahami ya mengenai kisi-kisi dan apa sih yang menjadi poin-poin di dalam setiap nomornya. Jadi kita harus mencari kata kunci yang ada di setiap nomor dari kisi-kisi tersebut sehingga kita bisa mempelajari dan kita akan memiliki gambaran kira-kira soal apa yang akan keluar pada saat ujian berlangsung. Kemudian yang kedua, ini adalah cara yang cukup mudah ya. Kita hanya tinggal mengikuti latihan soal tryout saja. Ini ada banyak soalnya di internet, baik yang berupa online maupun offline, atau ada juga soal yang ada di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari soal-soal itu. Itu dia. Jadi dari soal tryout, soal-soal di YouTube ataupun soal-soal yang ada di internet. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga cukup penting di sini adalah sebisa mungkin Bapak Ibu mencari teman satu kelompoknya yang ada di wilayah Bapak Ibu. Apabila ada teman yang sama-sama akan mengikuti UP, silahkan bawa untuk melakukan belajar kelompok. Kenapa? Karena dengan belajar kelompok itu pasti akan sedikit membuka pikiran kita mengenai hal-hal baru ya. Kita bisa saling bertukar pikiran dengan teman-teman kita. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita agar pada saat pelaksanaan UP kita di dalam keadaan yang sehat dan kita tidak akan terganggu ketika melaksanakan ujian tersebut. Nah, kemudian ini juga salah satu tips dari saya ya, ketika mempelajari atau mengerjakan soal UP itu kan kurang lebih ada 120 nomor kalau tidak salah ya, atau 100 saya lupa. Nah, jadi untuk tipsnya supaya kita bisa mengerjakan semua, Bapak Ibu harus mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, yang Bapak Ibu yakin bahwa jawaban Bapak Ibu benar. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan jawaban yang kira-kira ragu-ragu, silahkan centang tombol ragu-ragu.
ataupun ada soal yang sangat sulit dan tidak dipahami sama sekali, itu tidak usah Bapak Ibu lama-lama di soal tersebut, langsung lewatkan saja, cari soal yang termudah. Kenapa? Hal ini berguna untuk menghemat waktu. Apabila Bapak Ibu fokus pada soal yang sulit, maka waktu Bapak Ibu akan terbuang sia-sia. Itu dia. Makanya usahakan cari soal yang paling mudah terlebih dahulu dan Bapak Ibu yakini benar. Kemudian kalau ada soal yang ragu-ragu, silahkan klik tombol ragu-ragu. Dan kalau ada yang tidak dimengerti sama sekali, lewatkan saja. Kenapa kita melakukan seperti itu? Hal ini menjaga kemungkinan bahwa waktu kita akan terbuang sia-sia pada saat kita mengerjakan soal yang tidak kita pahami sama sekali. Nah, itu dia. Jadi, apabila nanti masih ada waktu tersisa, silahkan Bapak Ibu mencentang sembarang saja. Yang penting semua soal itu dapat dikerjakan dan tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Nah, itu dia. Jadi mungkin itu sedikit tips singkat dari saya ya. Saya ucapkan selamat mengikuti UP. Saya berdoa untuk Bapak Ibu semua agar semuanya dapat lulus ujian pemahaman dan dapat bisa mendapatkan sertifikat